Baik Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Jemaat Gereja Sedang Kristus semuanya, Shalom. Shalom. Sekali lagi dengan semangat, Shalom. Shalom. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Ya, biarlah Tuhan kita yang luar biasa selalu menyertai dan memberkati hidup kita semua. Dan kita bersyukur hari ini kita melaksanakan ibadah kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus, di mana Yesus berfirman, di rumah Bapakku banyak tempat, dan dia datang ke surga untuk menyiapkan tempat bagi kita semua. Ada amin? Oleh sebab itu, mari pada hari ini kita dengan penuh sukacita dan takut akan Tuhan boleh datang beribadah kepadanya. Jemaatnya sekalian, saya undang kita semua untuk hening sejenak. Kita mau tundukkan kepala kita saat teduh di tempat kita masing-masing. Pertolongan kepada kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaan untuk selama-lamanya. Anugerah dan sejahtera ada pada kita semua dan pada Allah Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, saya undang kita semuanya bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah kita pada hari ini dengan menaikkan satu pujian, Besar Anugerah-Mu. Karena kita percaya bahwa anugerah Tuhan dan kasih Tuhan limpah hidup kita semua. Katakan, ku ada sebagaimana ku ada. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku hidup dalam segala kelimpahan. Ku layak untuk melayani Tuhan. Semua besar anugerah-Mu.
hormat dan pujian dan kemuliaan kami naikkan kepadamu Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi beserta isinya. Dan begitu juga hidup kami Tuhan, kami percaya bahwa Engkau menciptakan hidup kami seturut dengan gambar Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kesempatan hari ini Tuhan. Jikalau kami masih diberikan kuat, sehat dan kesempatan untuk kami kembali boleh datang beribadah, sekalipun masih di rumah kami masing-masing Tuhan, kami percaya kasih penyertaan Tuhan selalu ada dalam hidup kami. Engkau berkati Tuhan ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus hari ini yang boleh kami laksanakan Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau naik ke surga, menyiapkan tempat bagi setiap kami anak-anak-Mu orang percaya. Dan kami berbahagia Tuhan jikalau meletakkan hati kami Tuhan, otoritas Tuhan di dalam setiap hidup kami. Karena kami percaya kasih Tuhan selalu melingkupi hidup kami hari lepas hari dimanapun kami berada. Dan saat ini kami boleh datang dengan hati yang terbuka untuk memuliakan nama Tuhan dan untuk dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan. Berkati guru Injil Inyoman Yosua yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Bapa. Biarlah firman ini disampaikan memberkati setiap kami anak-anak-Mu yang mendengarkannya dan melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Biarlah suara Tuhan selalu menduru dalam hati kami untuk kami tetap berseru memuji memuliakan nama Tuhan. Kami serahkan Tuhan ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus hari ini Tuhan ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Biarlah Engkau beracara dalam kehidupan kami semua dan kami percaya kasih Tuhan, sukacita Tuhan selalu ada dalam setiap hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa ini dengan penuh pengucapan syukur. Haleluya. Mari semua kita katakan amin. Kita semua tetap berdiri. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita secara bersama-sama. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan akan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, saya silakan duduk kembali. Karena kasih Tuhan yang luar biasa dalam ibadah kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus, kita mau dibentuk iman percaya kita oleh kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh guru Injil Inyoman Yosua. Oleh sebab itu mari kita mempersembahkan hati dan pikiran kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Kita naikkan pujian, Ku kan bangkit. Mari kita semua ungkapkan pujian dengan sukacita, dengan semangat kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Menggenapi firman-Nya sekarang lawan dunia.
Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk setiap perbuatan-Mu yang ajaib. Engkau telah datang ke dunia. Engkau telah memberikan nyawa-Mu bagi dunia. Sekalipun dunia menolak-Mu Tuhan. Sekalipun manusia memberontak, namun Engkau mengasihi kami. Dan kami boleh mengingat hari ini momen kenaikan Tuhan Yesus. Hari yang bersejarah, Kau pergi meninggalkan dunia, namun Kau menyediakan tempat yang terbaik buat kami. Dan Kau mengutus Roh Kudus kepada setiap orang percaya, sehingga dimanapun kami berada, kami mampu terhubung dengan sorga, menikmati hadirat Tuhan. Dan sebentar kami akan dengar firman Tuhan. Biarlah kami siap, biarlah kami terbuka, biarlah kami kembali disegarkan. Firman-Mu hidup yang akan meneguhkan iman kami. Terima kasih untuk tim pelayan, terima kasih untuk puji-pujian. Biarlah itu semua menyegarkan jiwa kami, membawa kami untuk senantiasa meninggikan Tuhan. Dan saat ini kami siap dengar firman Tuhan. Pakai hamba-Mu, Engkau dimuliakan. Amin. Haleluya. Selamat hari kenaikan Tuhan Yesus. Shalom. Bersyukur kalau hari ini kita bersama-sama kembali untuk duduk diam di kaki Kristus, sekalipun masih belum di gereja, namun biarlah sukacita kita tidak mengurangi semangat kita untuk terus mengasihi Tuhan. Di rumah ataupun dimanapun saudara-saudara berada, marilah kita sama-sama dengan hati yang penuh antusias kembali belajar firman Tuhan. Dengan hari ini adalah momen di mana Tuhan Yesus naik ke sorga. Dan kita akan baca firman Tuhan, bagian firman Tuhan dari Yohanes 14 ayat yang ke-6, ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-6. Dari Yohanes 14 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6, saya akan bacakan bagi Bapak Ibu sekalian. Yohanes 14 ayat yang pertama sampai yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Demikian firman Tuhan, berbahagialah kita yang boleh membaca, merenungkan, terlebih kita melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari sekalian dalam Tuhan, setelah Yesus bangkit dari kematian, mengalahkan kuasa maut, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Alkitab mencatat setelah Yesus menampakkan dirinya berulang-ulang kali, dia pun terangkat naik ke sorga, disaksikan oleh para muridnya. Peristiwa ini menandai akhir dari pekerjaan Yesus di bumi. Kenaikan Yesus ke sorga membuktikan bahwa dia bukan manusia biasa. Dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Lalu kita akan belajar hari ini apa makna kenaikan Yesus Kristus ke sorga bagi kita orang percaya. Jelas firman Tuhan, walaupun memang disampaikan sebelum peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus, namun ayat ini menjadikan mewakili umat Kristen ketika belajar firman Tuhan, bahwa alasan pertama makna kenaikan Tuhan Yesus ke sorga adalah Yesus naik ke sorga supaya ada tempat bagi kita. Karena hidup ini adalah senantiasa sementara. Hidup ini akan berakhir. Alkitab mengatakan bahwa upah dosa ialah maut. Roma 6 ayat 23.
Alkitab juga mencatat bahwa satu kali kelak manusia akan meninggal. Ibrani 9 ayat yang ke-27. Kematian adalah sesuatu yang pasti. Tidak dapat melarikan diri, apalagi mewakilkannya kepada orang lain. Kita harus menghadapinya secara pribadi. Sebagai orang percaya, kita bersyukur bahwa kematian bukanlah akhir dari hidup kita. Kematian hanyalah cara Allah membawa kita dari dunia yang fana ke sorga yang baka. Kita sekarang berada dalam pengharapan akan kedatangannya kembali untuk menggenapi apa yang ia katakan kepada murid-muridnya. Yohanes 14 ayat yang ketiga tadi kita baca, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Kerinduan terbesar Tuhan adalah kembali bersama dengan orang-orang percaya kepadanya di dalam kekalan. Pertanyaannya adalah, apakah kerinduan yang sama yang dimiliki oleh Tuhan terjadi enggak dalam hidup kita? Atau jangan-jangan kita percaya Tuhan, tapi kita masih menikmati hidup di dunia fana ini. Saudaraku dalam Tuhan, Billy Graham pernah bilang, I am a traveler in the world. Saya adalah hanya travel, hanya perantau di bumi ini. Tujuan akhirku adalah sorga. Perkataan yang sangat menarik, menggugah banyak orang, jutaan orang pada masa Billy Graham masih hidup. Mengingatkan orang percaya bahwa kerinduan terbesar kita adalah hidup bersama dengan Tuhan di dalam kekekalan. Dan itulah kerinduan Tuhan. Yohanes 14 ayat yang ketiga, aku akan datang kembali membawa kamu ke tempatku. Itu kerinduan Tuhan. Pertanyaannya, jangan-jangan orang percaya terlalu asik di dunia, menikmati semua materi di dunia, bilang percaya Yesus, tetapi gak punya kerinduan untuk hidup bersama dengan Tuhan di hidup yang kekal. Jangan biarkan kasih Tuhan yang begitu tulus di kayu salib bertepuk sebelah tangan. Oleh karena itu momen kenaikan Tuhan selalu mengingatkan orang percaya bahwa dia pergi untuk kembali. Dia pergi untuk menjemput kita. Semua konsep agama di dunia, semua konsep pola pikir di dunia, betapa berharganya kalau ada yang meninggal, yang mengantar adalah orang-orang penting. Yang mengantar adalah orang-orang yang luar biasa, yang berkedudukan. Misalnya yang meninggal, di situ ada PRT, ada mungkin Pak Lurah, Wali Kota, bahkan sampai Bupati, bahkan kalau sampai Gubernur, Presiden, itu sepertinya sangat-sangat meninggalnya itu betul bermakna. Yang mengantar banyak, menabur bunga banyak, waduh luar biasa ya meninggalnya. Banyak orang yang mungkin membalas budinya, berarti dia orang penting, orang yang berguna dan sebagainya. Konsep dunia adalah betapa berharganya ketika ada orang meninggal yang mengantar banyak orang atau orang-orang yang penting. Tetapi konsep Kristen, walaupun mungkin ketika Anda mungkin dalam kedaulatan Tuhan Anda meninggal, yang mungkin hanya berapa orang saja di rumah duka. Tetapi kalau orang percaya, ada yang lebih luar biasa. Bukan persoalan siapa yang mengantar ke liang lahat, tetapi siapa yang menjemput Anda adalah Tuhan Yesus. Mungkin banyak orang pulang diantar dengan orang penting, tapi belum tentu yang menjemput Tuhan Yesus. Tapi kalau orang percaya Anda dan saya, yang menjemput adalah Tuhan Yesus sendiri. Dia gak suruh malaikatnya, dia sendiri yang menjemput. Betapa luar biasa dan tidak ada di ajaran agama manapun. Itulah indahnya luar biasanya. Makanya jangan biarkan kasih Tuhan yang begitu tulus di kayu salib bertepuk sebelah tangan. Kenaikan mengingatkan kita bahwa ini perpisahan yang memang menyedihkan. Pertanyaan Thomas dalam Yohanes 14 menandakan bahwa sebenarnya dia ingin bersama dengan gurunya. Murid-murid sangat sedih ketika Yesus naik ke sorga. Makanya kisah para rasul ketika Yesus naik ke sorga, para muridnya ngelihat palanya ke atas. Sampai Tuhan suruh malaikat untuk mengingatkan, jangan lihat ke atas, lihat lagi dunia. Ada hal perintah Tuhan yang harus kembali dilakukan. Betapa sebenarnya menyedihkan, memang menyedihkan. Saya tidak bisa membayangkan duduk, makan, pelayanan bersama, suka duka bersama.
Tetapi perpisahan yang terjadi bukanlah perpisahan untuk selamanya. Memberikan makna kepada kita bahwa Yesus akan datang kembali. Dalam hidup Yesus ada berbagai babak. Babak pertama adalah babak kelahiran. Bagi saya kelahiran adalah sukacita bagi Yesus memberi pengharapan bagi dunia. Banyak orang ketika Natal merayakan Natal dengan begitu antusias. Sebagian orang bahkan yang tadinya gak gereja bisa datang ke gereja dalam momen Natal. Semua keluar datang ke rumah Tuhan ketika momen kelahiran. Momen kematian Yesus, babak kematian Tuhan adalah tangis duka cita. Namun memberikan tawa sorga akan penebusan. Awalnya memang duka cita, tangisan, tetapi momen kematian dilanjutkan dengan momen kebangkitan adalah berita kemenangan yang diberikan sorga bagi dunia bahwa maut telah dikalahkan. Dan babak kenaikan adalah momen perpisahan bagi orang percaya sebelum masuk dalam hidup kekal bersama. Dan babak yang terakhir adalah babak kedatangan Tuhan di mana Tuhan akan menjemput kita. Sekarang kita sudah masuk dalam babak di antara kenaikan dan babak di antara Yesus akan datang. Babak antara Yesus sudah naik dan Yesus akan menjemput kita dalam second coming, kedatangan yang kedua. Fokus terpenting bagi orang percaya, marilah bukan sekedar tempatnya nanti di sorga bagaimana, modelnya bagaimana. Tetapi sebenarnya ketika saya membaca lebih dalam Yohanes 14 ayat yang pertama sampai ke-6. Adalah bagaimana kerinduan Tuhan kembali bersama dengan orang-orang percaya. Makanya jelas sekali Yohanes 14 mengatakan, aku akan datang kembali membawa kamu ke tempatku supaya tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Bukan soal tempatnya, tetapi kerinduan yang luar biasa dari Sang Pemilik surga membawa kita untuk bersama-sama dengan Dia di kehidupan yang kekal. Yang kedua, makna kenaikan Tuhan adalah Yesus naik ke sorga supaya Roh Kudus datang menolong orang percaya. Yesus naik ke sorga supaya Roh Kudus datang menolong orang percaya. Jika Tuhan Yesus naik ke sorga, Roh Kudus tidak datang ke dunia ini dalam arti khusus bagi orang percaya kepadanya. Kita buka Yohanes 16 ayat yang ke-7, saya akan bacakan. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Jika Roh Kudus hadir dalam diri seseorang, maka ia akan menginsafkannya akan dosa, kebenaran dan penghakiman yang akan datang. Yohanes 16 ayat yang ke-8. Kalau ia datang, ia akan menginsafkan, ia itu adalah Roh Kudus, akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Roh Kudus diutus untuk mengajar dan mengingatkan kita apa yang Alkitab katakan. Yohanes 14 ayat 26 saya akan bacakan. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan, yang telah Kristus katakan kepadamu. Roma 8 ayat 13 kita akan baca. Firman Tuhan Roma 8 ayat 13, firman Tuhan mengatakan, sebab jika kamu hidup menurut daging kamu akan mati, tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Ternyata Roh Kudus diutus Tuhan untuk membantu kita menjalani kehidupan yang berkenan kepada Allah. Orang percaya yang hidupnya berkenan bukan karena kekuatannya, tetapi memang karena ada Roh Kudus yang diutus Tuhan ketika Yesus naik ke sorga. Roma 15 ayat yang ke-13 saya akan bacakan, bukakan bagi Bapak Ibu sekalian. Roma 15 ayat yang 13. Semoga Allah sumber pengharapan
memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Roh Kudus diutus Tuhan untuk membantu kita memiliki pengharapan yang berlimpah. Betapa makna kenaikan Tuhan sungguh berarti. Pertanyaannya adalah, bisa nggak Tuhan kalau nggak naik ke sorga? Bisa, tapi dia memilih kembali ke sorga. Karena kalau dia tetap di dunia ini, semua dunia akan terfokus kepada fisik. Tetapi Yesus mau supaya dengan Roh Kudus dimanapun orang percaya bisa menyembah Allah yang benar, yang di dalam Yesus Kristus. Kisah para Rasul 1 ayat ke-8. Bahkan ia membantu kita menjadi saksi Yesus Kristus ke seluruh dunia. Yang mampu membawa kita menyebut nama Yesus Tuhan adalah Roh Kudus, tidak sembarangan. Roma 8 ayat 26, Roh Kudus membantu kita dalam doa dengan keluh kesah yang tidak terkatakan dalam hadapan Tuhan. Dia membantu kita berdoa, betapa peran yang luar biasa. Babak penting, Yesus naik ke sorga, ia mengutus Roh Kudus kepada Anda dan saya yang percaya. Tanpa Roh Kudus, hidup kita ibarat pelita tanpa minyak. Tidak berguna. Makanya ketika Yesus naik ke sorga, dia mengutus Roh Kudus, membawa kita mampu mengalami Tuhan yang benar, Yesus Kristus yang sejati dalam hati kita. Kenaikan Tuhan Yesus adalah babak peran Roh Kudus menyertai orang percaya dimulai. Roh Kudus bukan sekedar pribadi yang biasa, dia adalah pribadi Allah itu sendiri dalam ketritunggalan, yang artinya setiap orang dari berbagai belahan dunia manapun bisa terhubung dengan Allah karena Roh Kudus. Betapa peran penting, babak penting kenaikan Tuhan Yesus adalah untuk mengutus Roh Kudus bagi orang percaya. Yang ketiga, makna kenaikan Tuhan adalah menyatakan kepada kita bahwa misi Kristus Yesus, misinya di bumi telah selesai. Misinya di bumi telah selesai. Jelas bahwa tugas misi Yesus di bumi ada dua. Markus 1:38 dikatakan, yaitu memberitakan Injil. Lalu yang kedua, Markus 10 ayat 45 adalah memberikan nyawanya untuk menebus dosa manusia. Dua tugas, memberitakan Injil dan memberikan nyawanya untuk menebus dosa manusia. Kedua misi ini telah selesai dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dalam doanya di akhir pelayanannya di dunia sebelum ia mati di kayu salib, Yohanes 17 ayat yang keempat mengatakan, Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Doa Yesus kepada Bapa di sorga. Tanda kenaikan Tuhan berarti Yesus Kristus sudah sempurna menyelesaikan misinya di bumi. Yesus adalah pribadi yang memberikan teladan kepada kita orang percaya bahwa dia adalah pribadi yang melakukan tugas dengan sempurna. Kasih sejati akan mendorong gereja Tuhan seharusnya untuk melakukan tugas dengan totalitas, sempurna sampai garis akhir. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian yang dikasih dalam Tuhan, tidak ada istilah seharusnya umat Tuhan yang mengalami Tuhan, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, gampang mundur, berhenti tengah jalan. Karena kalau fokus kita adalah panggilan sorgawi, kita melihat Yesus teladan sejati kita, maka kita akan berjuang sampai akhir. Yang keempat, yang terakhir dalam makna kenaikan Tuhan adalah bahwa kenaikan Tuhan memberikan makna kepada kita orang percaya, tugas mulia, tugas misi sorga dilanjutkan oleh gereja. Tugas pemberitaan Injil diserahkan Yesus kepada gerejanya. Makna kenaikan Tuhan Yesus ke sorga
memberikan kita, menyadarkan kita bahwa tugas pemberitaan Injil diserahkan kepada para muridnya. Sebelum Yesus naik ke sorga, ia memberikan tugas, Matius 28 ayat 19 sampai 20, amanat agungnya. Pemberitaan Injil yang dulu adalah misi utama dirinya, misi utama Yesus, kini menjadi misi utama gerejanya. Tugasnya adalah Yohanes 14 ayat ke-6, memberitakan bahwa Yesus adalah jalan, Yesus adalah kebenaran, dan Yesus adalah hidup. Tuhan Yesus membawa dunia timur, dunia barat menerima kesimpulannya, akulah hidup yang tidak ada pada agama-agama, tidak ada pada filsafat-filsafat dan sistem epistemologi dunia, pemikiran dunia. Semua pendiri agama akhirnya mati di tengah usahanya mencari jalan. Para filsuf juga akhirnya mati di tengah usahanya mencari kebenaran. Dan Kristus akhirnya berkata, di manakah jalan itu? Akulah jalan itu. Ketika orang mengatakan filsafat menanyakan, di mana jalan itu? Di mana kebenaran itu? Yesus berkata, I'm the way, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Paul Tillich, teolog besar, mengatakan, munculnya Yesus di dalam sejarah harusnya menghentikan usaha semua agama dalam mencari apapun yang paling berharga yang mereka inginkan. Sehingga Bapak Ibu sekalian, seharusnya gereja gak boleh merasa santai. Sebelum Tuhan datang yang kedua kali, kita punya tugas yang mulia, kita punya tanggung jawab. Makanya tugas gereja bukan sekedar hanya mempercantik tembok gereja, tembok mungkin lantai gereja, bukan. Tugas mulia adalah pemberitaan Injil. Tanda gereja yang sehat adalah semua program, semua kegiatan, kalender acara mengarah kepada tugas pemberitaan Injil. Bensin tugas pemberitaan Injil adalah hati yang mengalami belas kasih Tuhan, sehingga dia akan meneruskan belas kasih kepada banyak orang. Dalam tugas misi pemberitaan Injil, tidak ada kata pulang yang tidak bisa didatangi. Tidak ada istilah daerah yang jauh, daerah yang sulit untuk dikunjungi. Belas kasih Tuhan akan mendorong gereja Tuhan, mendorong umat Tuhan, seluruh energi kita untuk melakukan pemberitaan Injil. Karena itu tugas yang diberikan ketika dia naik ke surga. Tugas yang mulia. Aplikasi makna kenaikan Tuhan. Yang pertama adalah, mari jadilah jemaat yang sadar ada tugas dan tanggung jawab. Saya berdoa dan mengajak kita semua supaya menjadikan gereja kita sebagai gereja yang mendukung penginjilan, gereja yang menghasilkan penginjil, gereja yang mengerti makna Injil, gereja yang mau melibatkan diri dalam penginjilan misi seluruh dunia. Bila kita menunggu kedatangannya dengan hati yang sungguh-sungguh, haruslah kita tunjukkan dengan menunjang, melibatkan diri ke dalam penginjilan. Makanya ketika kisah para rasul 1, ketika para muridnya sepertinya sedih melihat Yesus naik ke surga. Ada pribadi yang mengingatkan, hai orang Galilea, mengapa melihat seperti ini? Mengapa terus menengadah ke langit? Memang Yesus sudah naik, tetapi tugasmu bukan sekedar memandang ke atas, tapi sekarang pergi ke dunia mengabarkan Injil. Yang kedua, jemaat yang senantiasa menantikan Tuhan Yesus. Rasa yang dulu para murid kehilangan, kebergantungan, mungkin mereka manja di bawah Yesus Kristus, dia di bawah punggung Yesus. Waduh, murid-murid sangat-sangat mengandalkan Tuhan Yesus. Ketika Yesus naik ke surga, menjadikan para murid tangguh. Para murid bertumbuh lebih kuat. Thomas yang dulunya harus melihat visi ketika Yesus bangkit, dia gak percayaan. Menjadi murid yang radikal, memberitakan Injil. Senantiasa menantikan berarti mempersiapkan diri yang terbaik. Melakukan perintah, mempelai laki-laki dengan totalitas. Seperti mempelai yang akan menyambut mempelai laki-laki. Dia akan berdandan, dia akan membangun hidupnya untuk siap menantikan Tuhan Yesus datang kedua kali. Maka mari jemaat Tuhan di masa-masa akhir zaman, kita kembali bersemangat. Jangan mundur, jangan menyerah. Kita bangun hidup kita untuk terus bersemangat bagi Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, aplikasi makna kedatangan Tuhan adalah jemaat yang tidak menyia-nyiakan waktu hidup.
Ada waktu belajar, ada waktu bekerja, ada waktu istirahat, ada waktu pelayanan, dan semua merupakan ibadah kepada Tuhan. Dulu waktu sibuk kita sering alasan, aduh melayani Tuhan lagi sibuk. Sekarang lagi masa Covid, juga alasannya, aduh lemes. Ketika hati kita mau melayani Tuhan, waktu sibuk, waktu santai, kita pasti akan semangat ketika melakukan tugas mulia. Semua bisa diatur, semua bisa di manajemen waktu itu. Dan marilah jemaat yang tidak menyia-nyiakan waktu hidup, berarti adalah jemaat yang punya target, jemaat yang punya sasaran hidup. Di bagian akhir ini saya ingin kasih tahu, dalam hidup ini ada 2 benih yang akan ditabur. Apakah Anda menabur benih hidup duniawi atau menabur benih ilahi? Menabur benih dunia berarti adalah Anda menabur benih yang bernilai duniawi, segala materi dicari tapi nggak diberikan kepada banyak orang, nggak jadi berkat, maka Anda pun akan menuai buah duniawi. Tetapi benih hidup yang bernilai rohani adalah bernilai kekekalan, maka Anda akan menuai buah kekekalan. Inilah rahasia berkat. Kalau rahasia berkat dunia, uang dapat 100%, 100% dinikmati kantong sendiri. Bahkan bagaimana kantong orang masuk ke kantong kita, itu rahasia duniawi. Tapi kalau rahasia berkat rohani, dari 100% udah jelas 10% bagiannya Tuhan. Terus apakah kalau 90% berarti boleh bebas buat kita? Ya ini. Bukan berarti kalaupun udah 10%, 90% suka-suka kita. Tidak, bahkan 90%-nya pun adalah pertanggungan jawab kita di hadapan Tuhan. Apakah kita membeli sesuatu yang berguna? Apakah kita melakukan transaksi duit kita untuk sesuatu yang bernilai untuk kekekalan? Atau sekedar hanya menyenangkan hidup kita? Di bagian akhir ini, the second coming akan datang. Kedatangan Tuhan pasti. Kita ada di babak akhir. Mari menjadi jemaat Tuhan yang meresponi makna kenaikan Tuhan. Tidak menyia-nyiakan hidup kita. Yesus telah pergi ke sorga, mengutus Roh Kudus, menyediakan tempat yang terbaik. Menandakan bahwa tugasnya sudah beres dengan sempurna. Memberikan teladan, kita pun hayo melakukan tugas dengan sempurna sampai garis akhir. Dan dia akan menjemput kita. Mari menjadi jemaat Tuhan yang sadar. Tugasnya diserahkan kepada kita. Masih ada tugas yang harus kita emban. Mari gereja Tuhan bersemangat, gereja Tuhan yang sadar ada tugas tanggung jawab, gereja Tuhan yang sadar untuk menantikan Tuhan, kedatangan Tuhan yang kedua kali. Mari kita berdoa. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur, sangat bersyukur bahwa momen kenaikan Tuhan Yesus Kristus mengingatkan kami orang percaya bahwa Engkau pribadi yang begitu mengasihi kami, Engkau pergi untuk menyediakan tempat yang terbaik bagi kami. Bahkan Engkau akan menjemput kami. Betapa berharga dan mulianya orang-orang percaya. Dan biarlah kami merespon makna kenaikan Tuhan. Sadar bahwa kami ada tugas, masih ada tanggung jawab. Hamba berdoa supaya gereja Tuhan bangkit. Gereja Tuhan kembali sadar akan tugasnya sehingga gereja Tuhan tidak kalah dengan keadaan. Gereja Tuhan tidak kalah dengan situasi saat ini. Bahkan gereja Tuhan tampil dan sadar ada tugas yang harus dilakukan. Dengan totalitas sempurna seperti Engkau melakukan dengan sempurna. Biarlah firman Tuhan memberkati kami semua. Mengingatkan kami kembali. Fokus hidup kami bukan sekedar duniawi. Fokus hidup kami bahkan memberikan waktu kami, seluruh potensi kami, bahkan materi kami untuk menabur kepada hal yang bernilai kekekalan. Hamba berdoa supaya firman Tuhan mendorong umat Tuhan bersemangat dalam pemberitaan Injil dan bersemangat dalam hidup untuk tidak menyia-nyiakan hidup yang sedang kami jalani. Dalam nama Tuhan Yesus firman Tuhan meneguhkan kami. Amin. Haleluya. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Diberkatilah kita semua jemaat yang sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan.
Biarlah kita percaya Tuhan Yesus telah melaksanakan misinya. Mari kita semua jemaat melaksanakan misi kita di dunia ini. Kita mau merespon kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus dengan iman yang teguh, iman yang mendit kepada Tuhan Yesus, karena kita percaya bahwa Yesuslah satu-satunya jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Tuhan di surga kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Terima kasih kepada Guru Injil Inyoman Yosua yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Baik jemaat yang terkasih dalam Tuhan, masih dalam suasana kebahagiaan bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus, kita tiba saatnya akan memberikan persembahan kepada Tuhan untuk memajukan pekerjaan Tuhan melalui gereja kita. Biar kita memberi yang terbaik, memberi yang maksimal untuk Tuhan, dan persembahan ini diiringi dengan pujian. Ku bawa korban syukur. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saatku masuk ke hadirat. Kita mau terima berkat Tuhan melalui hambanya Bapak Gembala Sidang kita, Dr. Sangat diberkati lewat ibadah di mana kami boleh mengingat, mengenang akan kenaikan-Mu ke surga. Terima kasih Tuhan, dengan ini bahwa kami yang percaya pada Tuhan Yesus, iman kami tidak spekulasi, tapi satu iman yang pasti, memiliki jaminan hidup yang kekal bersama-sama dengan Tuhan di surga. Terima kasih Tuhan atas anugerah
yang begitu besar yang kami terima. Dan di dalam kebersamaan ibadah kami saat ini, kami pun mengingat dalam doa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Di tengah-tengah situasi pergumulan yang sangat berat, bersama-sama dengan seluruh bangsa di dunia, seluruh umat manusia di dunia, Tuhan, kami selalu berseru kepada Engkau. Biarlah kiranya situasi yang sangat sulit ini justru akan mengedukasi iman percaya kami kepada Engkau, sehingga di tengah-tengah situasi yang sulit ini kami tetap di dalam iman, percaya, pengharapan kepada Kristus. Dan untuk itulah kami menyerahkan bangsa negara kami Indonesia, supaya kiranya Tuhan selalu menolong, menyertai, sehingga akhirnya para pemimpin-pemimpin kami dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah ada satu kerjasama yang baik, sehingga pada akhirnya kami pun sebagai bangsa boleh di tengah-tengah situasi ini memiliki hubungan persaudaraan satu sama lain sebagai sesama manusia. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk peran gereja seluruh denominasi, supaya kami sebagai gereja Tuhan, anak Tuhan, akan tetap menunjukkan satu kesaksian yang baik yang akan boleh membawa satu berkat bagi bangsa Indonesia ini. Demikian juga untuk gereja Mustang Kristus di berbagai tempat dimanapun juga. Tuhanlah kiranya menyertai seluruh para hamba Tuhan, seluruh pengerja-pengerja aktivis. Biarlah semuanya kami berperan aktif bersama-sama dengan jemaat Mustang Kristus dimanapun kami ada. Kami akan tetap dengan kesetiaan melakukan tugas dan tanggung jawab kami adalah memberitakan Injil Allah, sementara kami boleh menantikan kedatangan Kristus pada kali yang kedua. Di momen yang indah ini pun, karena Tuhan sudah menyelesaikan misimu dengan sempurna, dan ajar kami juga tetap setia untuk melanjutkan misi ini dengan memberi persembahan kepada Engkau, agar setiap persembahan yang sudah kami bawa pada Tuhan, Engkaulah kiranya memberkati. Inilah syafaat dan doa persembahan yang boleh kami hantar dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang mengajar doa demikian. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami sudah mengampuni yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami segala yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa yang limpah sempurna, kasih karunia penebusan, pengampunan dosa, keselamatan, hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Anak yang tunggal, serta janji penyertaan di dalam dan oleh Roh Kudus, menyertai saudara sekalian sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Saat teduh kebaktian selesai. Selamat hari kenaikan